bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya kembali lagi bersama saya Rodlo Rida tentunya dalam Pagi Seru. Kelas berita, no kaku-kaku. Nah, hari ini Selasa 12 November 2024, semoga nih ya pemirsa setia Sultan TV diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kebahagiaan selalu dalam menjalani aktivitasnya hari ini. Tentunya kami sudah menyediakan berita-berita yang ter-up to date nih ya untuk kita ulas secara seru di Pagi Seru. Langsung saja pemirsa kita buka nih ya berita pada pagi hari ini terkait dengan Presiden Republik Indonesia. Nah ini pasti juga pemirsa sudah tidak asing ya gitu kan melihat berita-berita yang ada di media sosial terkait lawatan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah jadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini melakukan sejumlah kunjungan ke negara-negara selama 16 hari pada 8 hingga 23 November mendatang. Ada 5 negara nih pemirsa yang dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang pertama adalah Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Nah ini kemarin udah banyak ya berita-beritanya, bahkan ini membuat haru sekali ya karena antusiasme dari masyarakat Cinanya, kemudian juga dari pemerintahan Cinanya begitu menyambut hangat kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah atas pertemuannya tersebut ya bahkan ini sudah banyak sekali ada kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Cina dan juga Indonesia nih. Wah, dan salah satunya yang terbaru ini berkaitan dengan pendanaan makan siang gratis yang Cina ini akan turut berkontribusi di dalamnya. Ya semoga juga ini segala kerjasama, segala urusan yang memang dilakukan antara dua negara ini dapat berjalan lancar. Selain Cina, pemirsa, ini juga ada Amerika Serikat. Kemudian juga ada Inggris. Nah, jadi kalau Cina, Amerika, dan juga Inggris, memang ini Prabowo Subianto ini datang ke 3 negara tersebut atas dasar undangan seperti itu. Nah, yang kemarin yang terbaru, baru saja Prabowo Subianto ini melakukan telepon ya bersama Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dan pengucapan selamat sekaligus ya biasalah ya antar kepala negara. Wah, ini di-post langsung di media sosial Prabowo Subianto. Nah kemudian juga nanti di Inggris nanti kita akan nantikan kemudian pemirsa kalau semisal kunjungan Prabowo Subianto ke Peru ini dilakukan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC. Nah, sementara kalau lawatannya ke Brazil ini untuk mengikuti KTT G20. Nah, terlepas dari itu, ini juga ramai ya, berarti kan ada yang bertanya-tanya gitu kan, siapa nih yang menggantikan tugas presiden ketika presidennya sedang melakukan lawatan ke luar negeri. Nah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akhirnya menjadi pengganti ya tentunya dari Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas selama beberapa hari ke depan. Bahkan ini juga ada juga gerakan yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran, yaitu ada lapor Mas Wapres. Ini dikemas secara milenial sekali ya, secara kekinian seperti itu. Untuk melaporkan hal-hal apa saja memang yang terjadi. Nah, tentunya ini kalau kita melihat juga dari lawatan-lawatan tersebut, ini juga kan pasti ada dampak yang memang akan didapatkan oleh Indonesia ya. Salah satunya tadi kerjasama-kerjasama yang menguntungkan dua belah pihak. Kita juga ya menantikan kerjasama-kerjasama lainnya dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya pemirsa,
ini ada berita dari luar negeri. Ini Ukraina luncurkan serangan terbesar ke Moskow, bandara Rusia lumpuh. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa memang ini konflik panas bukan hanya terjadi antara Israel dan Palestina, tapi juga Ukraina dan juga Rusia. Pada hari Minggu 10 November 2024 lalu, Ukraina ini melancarkan serangan ke Moskow menggunakan setidaknya 34 pesawat nirawak atau drone. Nah, serangan ini menjadi serangan drone terbesar yang pernah dilakukan oleh Ukraina terhadap ibu kota Rusia sejak perang yang meletus pada tahun 2022 silam. Sementara itu, pemirsa, ini pertahanan udara Rusia ini dilaporkan berhasil menghancurkan 36 drone lain yang menargetkan sejumlah wilayah di bagian barat Rusia pada hari yang sama. Bahkan ini atas dasar peluncuran serangan yang dilakukan oleh Ukraina, pemirsa, otoritas penerbangan Rusia melaporkan serangan ini menyebabkan pemerintah mengalihkan 36 penerbangan dari 3 bandara. Nah, salah satunya juga ada yang dilaporkan terluka di Moskow. Sebelumnya, pemirsa, ini kalau kita melihat dari bagaimana gejolak perang antara Rusia dan juga Ukraina, Rusia ini pernah memecahkan rekor dengan melakukan penyerangan 145 drone dalam satu malam loh di wilayah Kiev. Nah, ini tentunya makin panas gitu kan. Ini ada aksi serang menyerang antara kedua belah pihak. Dan tentunya ya ini juga masih bergejolak hingga kini dan banyak negara-negara juga yang turut berdampak dan juga turut membantu ya. Salah satunya kalau kita lihat ya pemirsa, ini kan Ukraina ini di-backing oleh Amerika Serikat dan kemarin juga pada masa kampanye Pilpres Amerika Serikat banyak juga nih ya salah satunya hal-hal yang disampaikan terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh Amerika kepada Ukraina dalam melakukan perang bersama Rusia. Nah, kita juga akan nantikan informasi selanjutnya tentunya siapa sih yang mau perang ya pemirsa. Kita juga menginginkan bahwa dunia ini di tiap-tiap negara, bagaimana hubungannya antar negara ini dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada peperangan. Karena sebelum perang sebenarnya ada yang bisa dilakukan, yaitu komunikasi, duduk bareng seperti itu. Nah pemirsa, itu 2 berita yang membuka nih pada pagi hari ini. Masih ada berita lain loh pemirsa yang akan kita ulas secara seru. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.